sukses, pertama sekali yang perlu kamu lakukan adalah percaya bahwa kamu akan menjadi orang sukses. Nah, sama seperti materi kita di hari ini, yaitu perkembangan ilmu teknologi dan juga dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, perkembangan itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh, para sejarawan-sejarawan yang berhasil menciptakan alat komunikasi, berhasil menciptakan alat transportasi, pokoknya berhasil menciptakan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita rasakan saat ini. Salah satunya adalah kamu bisa melihat saya walaupun melalui video pembelajaran kita di hari ini. Nah, selain yang namanya perkembangan teknologi, ada juga yang namanya dampak-dampak yang dirasakan oleh manusia dan juga alam dari perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh para peneliti dan juga para tokoh-tokoh teknologi. Nah, bagaimana sih selengkapnya pembelajaran kita di hari ini? Silahkan simak video pembelajaran kita sampai dengan tuntas di hari ini. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan iptek, bagaimana perkembangan iptek bagi kehidupan manusia. Nah, tetapi sebelumnya, anakku, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan mempelajari perkembangan iptek dan juga dampaknya, diharapkan siswa dapat meneladani sikap gotong royong yang dilakukan oleh para pejuang iptek dan di Indonesia. Serta siswa juga dapat meneladani sikap tanggung jawab dengan semangat kebangsaan tanpa melihat perbedaan sama sekali. Nah, di kehidupan manusia zaman sekarang, kalau dinamakan dengan globalisasi, kamu sudah pasti tidak asing lagi. Tetapi menurut KBBI, globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, sedangkan kalau menurut IMF menyebutkan bahwa globalisasi itu adalah sebagai sebuah proses sejarah yang merupakan hasil inovasi manusia dan juga perkembangan dari teknologi. Jadi bisa disimpulkan bahwa globalisasi ini ditunjang oleh perkembangan pada sekitar abad ke-20. Karena melihat dari beberapa pengertian, itu dapat dikatakan bahwa globalisasi dalam sebuah kebergantungan antara masyarakat dunia, baik dalam budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi batas negara, geografis, dan batas yang lainnya. Nah, perkembangan iptek globalisasi ini terbagi menjadi beberapa perkembangan. Nah, yang pertama sekali kita bahas itu adalah teknologi luar angkasa. Perang dingin yang berdampak pada perkembangan teknologi ruang angkasa yang dikembangkan oleh negara Amerika Serikat. Yang pertama sekali mengembangkannya yang bernama Alan B. Shepard. Dia meluncur ke luar angkasa menggunakan kapsul Merkuri 7. Kapsul Merkuri 7 namanya. Nah, negara yang kedua itu adalah negara Uni Soviet. Nah, negara Uni Soviet ini berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa. Begitu juga dengan negara-negara lainnya pun saling bersaing. Tak kalah tinggal juga negara Indonesia, anakku. Negara Indonesia tidak mau ketinggalan dan pernah tercatat sebagai negara yang berhasil menggunakan satelit domestik yang bernama Palapa A1 dan juga Palapa B2. Nah, itu Indonesia. Berhasil Indonesia juga bisa menyaingi negara-negara lain, menunjukkan kemampuan Indonesia bahwa Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi luar angkasanya. Nah, teknologi yang kedua itu adalah teknologi persenjataan. Jadi, selama Perang Dunia Kedua, ini seluruh lanskap militeristik itu berubah ketika Amerika Serikat melaksanakan proyek yang dinamakan Manhattan. Nah, kalau Manhattan ini, anakku, itu adalah sebuah proyek Amerika Serikat dan juga negara Inggris dalam membangun pesawat terbang persenjataan konvensional seperti bom atom, terus transportasi, teknologi, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Setelah berhasil menciptakan bom ini, proyek Manhattan berhasil membangun
dan menguji bom atom pertama sekali dibuktikan dengan kejadian bom di kota Hiroshima. Bom di kota Hiroshima ini ada dampaknya. Dampaknya dalam jangka panjang adalah banyaknya kematian dan juga kanker pada manusia, dan juga beberapa kerusakan genetis pada generasi seterusnya. Dan bisa kita lihat bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang kita rasakan itu sebenarnya dari bom ataupun bom yang diciptakan oleh luar negeri kala itu. Setelah Perang Dunia Kedua usai, kekuatan dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada blok timur dan juga ada blok barat. Mereka berlomba dalam mengembangkan beragam senjata canggih dan mematikan. Jadi Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berhasil yang namanya menciptakan bom hidrogen. Selain itu, senjata yang lain yang pernah yang namanya berkembang itu seperti ada yang dinamakan sebagai laser. Ini adalah laser ya, laser. Terus ada yang dinamakan sebagai drone, ini drone ya. Terus ada juga yang dinamakan sebagai hasil proyeknya itu seperti teknologi robotika. Nah, teknologi robotika ini robot yang diciptakan digunakan oleh masyarakat ataupun yang menciptakan robotika ini digunakan sebagai pengganti manusia. Nah, kala itu robot ini dipergunakan sebagai prajurit peperangan kala itu. Tapi kalau sekarang sudah canggih robotnya. Robot ini banyak diciptakan, ada yang sebagai pelayan, ada yang sebagai koki dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya itu seperti hasilnya itu seperti ada yang dinamakan sebagai chip. Nah, tahu chip kan? Ini merupakan salah satu chip mikro. Nah, ini salah satu chip mikro. Jadi, sepanjang sejarah, semua apapun yang dilakukan baik dalam bidang teknologi itu selalu mengarah kepada yang namanya cara baru, cara canggih, cara yang menyingkatkan pekerjaan manusia. Bahkan chip ini tadi bisa ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Pernah ada film yang namanya, aku lupa namanya filmnya, chip itu ditanamkan ke dalam otaknya anaknya, jadi orang tuanya tahu anaknya ngapain aja gitu. Jadi itulah saking canggihnya yang namanya kehidupan teknologi saat ini. Bahkan yang namanya kehidupan teknologi ini, kemajuan dalam bidang teknologi ini mengarah pada cara baru dan juga canggih. Ada yang membantu atau bahkan ada yang membunuh manusia kala itu. Nah, itu dia tergantung pada pemakaian ataupun manfaat yang digunakan oleh manusia. Nah, itu dia teknologi persenjataan. Kita beralih kepada teknologi transportasi. Nah, teknologi ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Seperti ada transportasi darat. Nah, yang pertama sekali kita bahas itu adalah transportasi darat. Nah, transportasi darat itu mengalami perubahan besar ketika kereta api diperkenalkan kepada dunia pada pertengahan abad yang ke-19. Selain kereta api, ada juga yang namanya transportasi darat lain, seperti ada mobil yang mempengaruhi perkembangan kala itu. Jadi dengan adanya transportasi darat yang bernama mobil ini tadi, maka perkembangan teknologi instruksi jalan pun berkembang. Jadi muncullah dua tokoh yang mengembangkan rancangan konstruksi jalan ini tadi. Mereka adalah Thomas Telford dan juga yang satu lagi yang bernama John M.C. Adam. Nah, keduanya ini melakukan pekerjaan untuk mengembangkan, memperbaiki, memperluas, memperbaharui yang namanya jalan transportasi, baik itu kereta api dan juga mobil kala itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah transportasi laut. Nah, transportasi laut ataupun bisa dikatakan sebagai transportasi air, ini pertama sekali menggunakan mesin diesel. Itu adalah Valcumus milik dari negara India. Jadi perkembangan yang revolusioner dalam teknologi perkapalan adalah menggunakan tenaga nuklir. Jadi
memasuki abad yang ke-20, kapal uap mulai berkembang dan menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Jadi kapal bermotor itu juga sudah mulai termasuk kapal yang dikatakan sebagai kapal zaman modern. Misalnya ada feri, terus ada kapal pesiar dan kapal-kapal yang lainnya. Jadi perkembangan kapal itu pun berjalan ataupun berputar ataupun bisa dikatakan sebagai berkembang lah. Jenis teknologi air ini tadi, transportasi air ini tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah transportasi udara. Nah, terjadi lompatan yang sangat besar dalam dunia penerbangan di tahun 1903 ketika Orville dan juga Wilbur Wright dari Amerika Serikat melakukan penerbangan yang pertama sekali itu dengan pesawat udara yang bersayap. Jadi pada tahun 1930-an ini tadi pesawat penumpang pemula ini mulai dikembangkan dan daya angkutannya hanya sekitar 10 orang. Jadi selain dengan perkembangan dan kemajuan dalam teknologi seperti teknologi kedirgantaan misalnya, ini manusia mulai mengembangkan pesawat. Ini dia pesawat jet supersonik. Selain jet supersonik juga ada perkembangan seperti dinamakan sebagai helikopter juga. Helikopter ini lebih kecil ya. Jadi biasanya kalau helikopter ini digunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun perlengkapan yang digunakan pada saat perang. Itu dia. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang keempat itu adalah teknologi komunikasi dan juga informasi. Nah, ini adalah hasil rekayasa. Teknologi ini tadi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari berbagai pengiriman ke penerima, sehingga pengiriman informasi ini tadi akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Jadi penemuan salah satu alfabet dan juga angka Arabik ini memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien daripada yang sebelumnya. Dan ini juga memudahkan dalam menulis informasi dari berbagai ataupun dari berbagai informan, dari berbagai kejadian. Nah, ada beberapa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti ada televisi, terus ada juga yang dinamakan transistor. Terus ini transistor ya. Terus ada teknologi nirkabel seperti WiFi dia ya namanya. Terus yang berikutnya ada satelit komunikasi. Terus yang berikutnya ada komputer, terus internet, dan masih banyak perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nah, itu dia teknologi informasi yang berkembang dari televisi kabel beralih menjadi televisi yang berdigital, bertelevisi yang berbayar, dan televisi yang lainnya. Kita juga bisa melihat dari kita juga bisa menggunakan internet dari Android yang sangat gampang, kita bisa lihat dimanapun dan saat kapanpun. Nah, itu dia. Nah, yang berikutnya itu adalah dampaknya. Nah, apa saja sih dampak dari perkembangan iptek pada era globalisasi saat ini? Nah, secara umum teknologi tertentu itu mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia, baik secara keseluruhan maupun secara kelompok kecil. Jadi jenis pekerjaan yang sebelumnya itu yang mengandalkan tenaga manusia kini diganti oleh perangkat mesin. Jadi secara garis besar itu bisa dikatakan teknologi ini benar-benar telah diakui dan dirasakan oleh manusia, bahkan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia kali ini. Banyak dampak yang bisa dilihat dalam bidang-bidang informasi dan juga komunikasi. Nah, pertama sekali ada dampak dalam bidang informasi dan juga komunikasi. Nah, yang kedua dari dalam bidang ekonomi dan juga industri. Terus yang ketiga ada dampak dari dalam bidang sosial dan budaya. Terus yang keempat dalam bidang pendidikan.
Dan yang kelima ada dalam bidang politik. Nah, itu dia dampak-dampak yang dirasakan oleh manusia pada zaman era globalisasi ini dari perkembangan iptek kala itu. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Gue harapkan kamu dapat mengambil makna dari sisi positifnya ya, dari perkembangan teknologi yang sudah kita bahas sama-sama. Ingat, kamu juga harus mengembangkan yang namanya teknologi di daerahmu, tetapi dalam segi positifnya. Dan satu lagi pesan Ibu, jaga jarak, kerjakan tugasnya, lengkapi catatannya. Salam semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina, salam jas merah, dan salam merdeka.